investing dan memastikan bahwa saham-saham yang ditawarkan akan diserap oleh market ya, oleh publik, oleh investor ya, sehingga akan sukses ke pabriknya. Itu juga dari kami. Kemudian juga tak ada perusahaan yang ingin bangkrut seperti ini, tak ada itu. Tidak ada yang mau seperti bangkrut. Pasti dianya, wah kasihan ya si anunya perusahaannya bangkrut. Tentulah dia pengen seperti ini Bapak Ibu. Dia pasti pengen survive. Dia ingin maju. Dia ingin berkembang. Ya Bapak Ibu, jadi dia ingin berkembang. Saya ulangin, tumbuh dan berkembang. Tidak ada yang pengen. Baik, kalau itu sudah sama kegiatan kita, maka Bapak Ibu di ruangan ini ikut kita diundang oleh Kementerian ini ada manfaatnya. Kalau yang tadi ini belum sama pemikiran kita nggak ada gunanya bicara tentang AIPO ini, karena kita nggak ada orang-orang yang ingin berkembang. Saya ingin berkembang Bapak Ibu. Baik, dengan demikian saya harus katakan, jadi kita itu perlu kreatif untuk berkembang. Nggak mungkin dong kita hanya duduk-duduk saja tapi berkembang makin maju, nggak ada itu. Nggak ada lah bangun tidur dah nanti ya perusahaan bertumbuh, nggak ada. Tentulah kita punya kreatif sebagaimana di atas ini kreatif kita ya, ekonomi kreatif, Kemenpar kreatif. Jadi kita harus kreatif, ada sesuatu kreasi, ada sesuatu yang baru yang mau kita sampaikan, ada sesuatu harapan kreativitas kita. Oke, hari ini kreativitas itulah kreatif itu. Jadi kita akan mengkreativitaskan, mengarahkan ke AIPO itu. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi kita sudah satu persepsi dulu. Nah, oleh karena itu, kalau sudah satu persepsi kita, maka samalah yang dikatakan Hairil Anwar, kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Wis itu aku, kata Hairil Anwar, dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Sama perusahaan kita ingin berkembang, ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, baik. Bapak Ibu, itu pertanyaan pertama. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Sudah saat kita ingin berkembang, ingin maju. Apa yang diperlukan agar perusahaan berkembang? Tentu ada. Ada yang perlu kita lakukan. Tentu kita harus kreatif, tadi saya katakan. Apa saja yang mau kita lakukan? Izinkan saya menyampaikan banyak hal. Bapak Ibu tentu banyak pandangannya, tapi izinkan saya menyampaikan 4 hal dalam kesempatan ini. Tadi Sofian Tan sudah mengatakan juga, dia ada 4M dan AT tadi pagi. Saya hampir sama. Bapak Ibu ada manajemen modal, izinkan saya meng-highlight dana. Bapak Ibu ini izinkan saya meng-highlight dana modal. Jadi perusahaan itu perlu manajemennya iya, teknologinya iya, skillnya iya, tapi kalau tak ada modalnya susah juga. Izinkan saya hari ini meng-highlight daripada bicara tentang modal, tentang dana, tentang fulus Bapak Ibu. Clear ya? Jadi berkembang ditinjau dari sisi, makanya nanti ujungnya ke pasar modal. Baik. Dengan demikian, kalau kita sudah sepakat untuk ini, maka Bapak Ibu, pertanyaan yang berikutnya. Jadi berkembang tadi perlu dana. Bagaimana supaya modal tadi itu dari mana Pak Saur? Saya Saur ya, gampang ya. Boleh manggil Panjaitan, boleh Saur, mana aja boleh. Bapak Ibu, gampang ngomong dananya. Nah sekarang dari mana sumber dana itu? Izinkan saya menyampaikan sumber itu ada 2. Baik dari internal maupun dari eksternal. Internal kalau kita pesan keluarga, warisan kita dari nenek kita, kakek kita, atau kita, paman kita, mangbodo kita, tetangga semuanya, tetangga kita, teman-teman kita. Itu yang dari internal. Tetapi ada juga yang dari eksternal. Nah, jadi kalau kita punya banyak, ini tentulah internal dan eksternal ini punya masing-masing plus minusnya. Saya sampaikan dalam kesempatan ini, baik yang internal maupun yang eksternal. Yang internal, pandangan yang kedua Bapak Ibu adalah pandangan manfaat bagi investor. Teman-teman yang banyak uangnya mau investorkan ke sana, tempat menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan, pengelolaan profesional, mencari keuntungan tadi sudah disebut dividen dan seterusnya oleh Pak Prahman Murad. Pak Prahman nanti saya diingatkan Pak ya kalau ada yang kurang Pak ya, kalau bisa dikoreksi. Memperluas jaringan bisnis, jadi investor itu menjadi bisnisnya jaringan yang menjadi kuat dan memiliki hak suara kalau dia membeli saham, sehingga dia punya beberapa saham besar-besar. Itu investor, kacamata investor. Jadi investor pun berkepentingan di pasar modal. Berikutnya Bapak Ibu, bagi masyarakat perlu juga, masyarakat perlu
untuk menambah pekerjaan, merasakan manfaat, mempermudah dalam mencari barang konsumsi, membuka kesempatan bagi masyarakat berinvestasi, dan yang paling penting adalah kita bisa menemukan modal besar. Dan yang berikutnya, yang terakhir, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bagi emiten kita ini, calon perusahaan ini. Sarana kita mencari dana segar, mengurangi ketergantungan pada bank, tadi saya katakan tadi, susah, mempermudah usaha untuk ekspansi usaha dan meningkatkan produktivitas. Dan nyambung dengan hipotesis saya slide 2, slide 5 dan slide 9 tadi. Karena kurang modal, susah keluar, oke, kita datang ke pasar modal. Clear ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa kita ke pasar modal itu? Inilah yang kita highlight Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu, ini sudah jelas sekali. Jadi dari mulai sarana mencari dana yang segar, Bapak Ibu, kemudian mengurangi ketergantungan bank yang sudah saya katakan. Nah, berikutnya maka sampai kita ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu yang kelima. Oke, kita sepakat Pak Sur, kita mau pas ini barulah kita siapkan jauh-jauh hari Bapak Ibu dan IPO. Dan tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu. Bapak Ibu, apa itu informasi tentang IPO itu? Tentulah kita tadi sudah dapatkan. Kita menyiapkan prospektus. Bahasa di Bursa Efek prospektus. Dan di kampus kita bicara sistem. Sebenarnya hampir sama. Prospeknya bagaimana dari depan? Ini loh prospek kampus kami tadi. Prospek perusahaan kami seperti ini nanti. Apa itu? Ya, jadi Bapak Ibu ini contohnya. Ini saya ambil perusahaan yang tadi siap. Sebagai contoh tadi yang di Perawat. Itu dengan kode emas. Jadi untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan kepada para pelaku usaha salah satu alternatif pembiayaan yaitu masuk di papan bursa. Gitu. Jadi acara ini merupakan acara offline yang ketiga. Sebelumnya kita telah lakukan di Bandung dan di Jogja. Sekarang di Medan. Sebelumnya kita juga udah ada webinar-webinar online. Nah, untuk yang di Medan ini pesertanya kita buka untuk umum. Jadi siapapun selama dia pelaku usaha parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif boleh ikut event ini. Pesertanya tuh ada yang offline, jadi mereka datang ke sini dan juga melalui Zoom. Gitu. Nah, narasumber-narasumber yang kita undang itu adalah pertama dari IDX. Mereka menjelaskan IDX Inkubator itu adalah dari bursa. Mereka menjelaskan gimana sih tata caranya untuk masuk bursa kayak gitu. Kemudian dari success story dari perusahaan yang sudah IPO yang menjelaskan manfaatnya apa dan kira-kira apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang sekarang itu adalah Pak Saur, beliau pakar ekonomi, jadi menjelaskan juga dari sisi pembiayaan kira-kira manfaatnya apa untuk ikut IPO. Gitu Pak. Berarti jumlah peserta berapa, Bu? Kalau jumlah peserta mungkin Zen yang tahu. Saya nggak hafal untuk peserta yang online dan offline. Oh, berarti ada juga UMKM gitu ya, Bu ya tadi? Ada. Ini semua ada UMKM-nya pasti. Harapannya ke depan, Bu, dengan adanya acara ini apa, Bu? Harapannya adalah makin banyak pelaku usaha yang tahu tentang IPO. Jadi memberi alternatif bahwa pembiayaan itu bisa juga melalui IPO. Berarti ada target khusus dari kita, Bu, untuk target khusus ya karena gini, kalau untuk proses IPO itu kan nggak cepat ya. Jadi untuk saat ini tahun ini mungkin kita memperkenalkan saja dulu. And then kalau setelah itu misalnya tahun depan mulai ada usaha yang tertarik, ya bisa diprospek nanti oleh IDX-nya, oleh bursa untuk mulai masuk di IPO bagaimana sih? Berarti ini yang pertama kali di Medan? Di Medan ya pertama kali ya, Bu ya. Karena memang tahun ini kita tidak terlalu banyak kegiatan offline-nya. Baik, Bu.